Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Nah, ini mohon maaf kalau nanti ada suara hujan yang masuk ya. Nah, kita kan sudah mempelajari terkait dengan basic pengenalan dari cakra, istilah cakra, kemudian bagaimana fungsi cakra secara umum, tugasnya apa, kemudian bagaimana ketika cakra itu dia ada di tubuh itu, dia di mana, kemudian nama-namanya apa saja ya secara global, secara lebih umum. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dulu dari cakra dasar. Nah, cakra dasar itu sendiri kan cakra mayor yang paling bawah. Ketika nanti kita lebih jelasnya ketika duduk bersila, itu nanti cakra mayor itu akan benar-benar terlihat itu adalah yang paling bawah, sebagai cakra yang paling bawah. Nah, nama lainnya ya cakra muladhara. Cakra muladhara. Kemudian simbolnya seperti ini. Jadi nanti kalau lihat di buku-buku terkait dengan penjelasan cakra, kemudian sumber energi spiritual di tubuh ya, nanti akan menemui berbagai macam simbol cakra. Nah, ini kalau simbol cakra dasar itu seperti ini. Jadi warnanya itu dia merah muda ya, pink. Dan dia itu memiliki 4 daun atau 4 kelopak. 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 kelopak ini. Tapi nanti kalau dia sudah aktif, artinya sedang berputar ya, nanti dia nggak kelihatan kelopaknya, hanya kelihatan lingkaran yang kemudian warnanya merah ya, merahnya agak muda dan tidak ada tampak kelopak. Tapi kalau sedang melambat atau bahkan berhenti ya, nanti akan terlihat kelopaknya secara spiritual. Untuk lokasi atau posisinya dia itu ada di dasar ya, makanya dinamakan cakra dasar ya. Ketika kita sila itu adalah yang paling dasar ya, kita duduk bersila itu yang paling dasar, yang kemudian lokasi tepatnya itu ada di ujung dari tulang ekor ya, tulang ekor yang paling bawah, paling ujung. Nah, dia itu ya, cakra dasar itu sebagai pusat dari energi tubuh fisik ya, dan sebagai pusat dari keinginan atau semangat hidup. Nah, pusat dari energi tubuh fisik. Jadi tubuh fisik kita itu kan memiliki energi, kita bisa bergerak, kemudian kita bisa menggerakkan tangan, kaki, leher ya, anggota-anggota gerak. Kemudian juga badan kita fit, tidak lemas, kita bisa lari, bisa jalan, bisa makan, mengunyah ya. Itu salah satu sumber energinya itu adalah pusatnya di cakra dasar. Dan juga dia sebagai pusat dari keinginan atau semangat hidup. Maka dia itu akan mempengaruhi keaktifan dan keinginan hidup dari manusia. Kalau dia aktif, orangnya aktif ya, kemudian semangat hidupnya kuat, nah itu cakra dasarnya benar-benar aktif. Kalau kemudian cakra dasarnya lemah atau mengecil ya, yaitu dia akan jadi orang yang malas ya, tidak aktif ya, malas untuk melakukan aktivitas apapun karena keinginan hidup atau semangat hidupnya itu melemah atau luntur. Sama kayak orang-orang yang depresi ya, yang gangguan kejiwaan seperti itu. Nah, orang yang depresi dia akan hilang motivasi hidupnya, bahkan sampai dia itu semangat atau motivasi hidup yang pusatnya itu di cakra dasar, dia sangat kecil atau lemah, bahkan dia terhambat atau kotor. Bahkan kalau orang yang depresi udah nggak ada motivasi atau semangat hidupnya, bahkan sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Nah, itu saking kecilnya atau lemahnya cakra dasar. Baik itu bisa karena terhambat ataupun karena kotor ya, atau penggunaan yang berlebihan, jadi kecil, lemah, kemudian
terhambat atau kotor, jadi tersumbat ya. Intinya adalah energinya kecil atau energinya itu dia banyak sumbatan sehingga melemah. Kemudian mengendalikan, memberikan energi dan memperkuat seluruh tubuh fisik. Tubuh fisik yaitu ya yang bisa kita raba, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita secara fisik, benar-benar ada wujudnya, benar-benar itu sebagai suatu materi dan bukan sesuatu yang gaib. Apapun ya yang ada di tubuh kita, nanti misal itu organ jantung, itu kan bisa kita lihat dan bisa kita raba atau kita pegang ya. Misal dengan dokter yang membedah itu kan ya bisa memegang ya. Kemudian perut, kemudian paha, ada tulang-tulang, kemudian mata ya, rambut, daging, otot, kulit, kuku dan lain sebagainya. Jadi seluruh dari bagian fisik kita. Nah, itu dikendalikan dan diberi energi oleh cakra yang namanya adalah cakra dasar. Kemudian dia juga mengendalikan dan memberi energi kepada otot ya, kepada otot. Sehingga otot kita itu juga dipengaruhi oleh energi dari cakra dasar. Apakah dia itu otot kita itu kuat atau otot kita lemah, kemudian bagaimana perkembangan dari otot itu sendiri, nah itu bisa dipengaruhi oleh cakra dasar. Nah begitu juga dengan sistem rangka. Jadi sistem rangka itu ya tulang-tulang ya, ada tulang rusuk, tulang hasta, tulang pengubil, kemudian ada tulang di paha, di kaki ya, tulang belakang, ada servikal, ada torakal, ada lumbar, ada koksik dan lain sebagainya. Ada tulang tengkorak ya di kepala, pokoknya banyak sekali ya tulang-tulang itu. Yang mana itu semua tulang itu dipengaruhi karena dikendalikan dan diberi energi oleh cakra dasar atau cakra tulang ekor. Sama juga selain dengan tulang, yaitu dia terkait juga dengan darah. Cakra dasar terkait juga dengan darah. Semua yang berkaitan dengan darah itu juga akan dikendalikan dan diberi energi oleh cakra dasar, seperti itu. Sehingga kesehatan darah juga dipengaruhi oleh cakra dasar. Itu darah secara keseluruhan, artinya apa yang ada di dalam darah pun demikian ya, bukan hanya darah yang cairan merah tok, tapi sampai ke dalam kandungan-kandungan yang ada di darah atau unsur-unsur yang ada di darah, itu akan dipengaruhi oleh cakra dasar. Baik itu nanti ada plasmanya darah, kemudian sel darah merah, sel darah putih, trombosit ya, dan juga yang lain sebagainya ya, banyak sekali. Karena di dalam darah itu ya, kalau di protoli atau dibahas satu persatu itu sangat kompleks, sangat banyak penyusun di dalam darah maupun unsur-unsur yang ada di dalam darah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah terkait juga dengan kelenjar adrenal ya, kelenjar adrenal. Dia itu kan adrenal itu kan adanya di atas ginjal. Nah, dia itu nanti kelenjar adrenal nanti dia akan berfungsi untuk menghasilkan macam-macam ya hormonnya. Itu ada kortisol ya, tentunya juga ada adrenalin ya, itu hormon-hormonnya. Nanti kalau kortisol nanti dia ada perannya di metabolisme glukosa ya atau gula, dan nanti juga di lemak. Kemudian kortisol itu kan bisa juga menyumbang sebagai imun tubuh. Kemudian kalau adrenal ya, adrenal itu kan juga bisa merespon terhadap stres ya. Dia akan melepaskan hormon adrenalin maupun noradrenalin yang kemudian nanti suatu saat ketika kita stres ya, nanti
akan denyut jantungnya meningkat, kemudian tekanan darahnya juga akan meningkat. Nanti kita ketika ada stres itu juga bagaimana meresponnya, apakah dilawan atau dihindari ya, fight or flight gitu ya. Itu responnya juga ditentukan oleh kelenjar adrenal. Nah, seperti itu. Kemudian juga terkait dengan stres ya, terutama ya hormon adrenal dan kortisol, maupun dengan keberanian kan juga terpengaruh oleh hormon adrenal. Kemudian jaringan-jaringan tubuh itu juga terkait dengan cakra tulang ekor. Nah, jaringan tubuh itu kalau kita ambil contohnya itu ada jaringan otot maupun jaringan saraf, itu yang mudah-mudah ya. Nanti juga ada jaringan epitel, ada jaringan ikat dan lain sebagainya. Dan organ-organ dalam. Nah, kenapa ya? Karena organ-organ dalam itu ya masih termasuk tubuh fisik ya tentunya ya. Meskipun kita kalau tanpa pembedahan ya nggak bisa pegang dan lihat secara langsung, tetapi itu kan ada di dalam tubuh kita sebagai bentuk fisik, bukan bentuk gaib ya, benar-benar ada dan benar-benar padat ya. Nah, kemudian juga cakra dasar dia juga turut bertanggung jawab dan memberi energi kepada organ seksual. Organ seksual baik itu yang nanti laki-laki maupun perempuan ya sama saja. Intinya adalah pada manusia ya, selama masih manusia ya organ seksualnya akan dipengaruhi oleh cakra dasar. Tetapi ya utamanya tetap cakra seks. Nah, fungsi cakra dasar itu membantu kerja dari cakra seks seperti itu. Kemudian mempengaruhi panas tubuh ya, dari suhu tubuh ya. Itu dipengaruhi oleh cakra dasar. Kemudian vitalitas juga sama. Dan terutama pada pertumbuhan semasa kanak-kanak. Ketika kecil ya, ketika kanak-kanak itu pertumbuhannya yang normal itu menandakan cakra dasarnya lumayan sehat. Tetapi nanti kalau ada gangguan pada pertumbuhan pada saat anak-anak, baik nanti itu lambat berjalan, lambat bicara, kemudian nanti ada pertumbuhan tulang yang keliru, artinya adalah bengkok atau kemudian tidak sesuai struktur yang normal, itu ya juga bisa dipengaruhi oleh cakra seks yang tidak normal, cakra dasar yang tidak normal. Nah, ini sebuah catatan bahwa kalau orang itu dia punya cakra dasar yang aktif, maka dia itu orangnya akan sehat dan kuat ya. Secara apa? Secara fisik. Secara fisiknya. Kemudian kalau orang yang cakra dasarnya kurang aktif atau lemah atau terhambat, tersumbat, kotor, itu ya orangnya akan lemah, sehingga ketika daya tahan tubuhnya ya itu lemah, ya dia akan gampang untuk jatuh sakit seperti itu, gampang meriang, gampang masuk angin ya, gampang apalagi gampang kelelahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana ketika cakra dasar itu dia terganggu? Ya tentu akan menyebabkan berbagai macam gangguan di tubuh ya. Ya termasuk radang sendi, ya, kemudian gangguan di tulang, terutama pada tulang punggung, karena yang paling dekat ya tulang yang utama itu tulang punggung, selain tulang yang ada di sekitar pinggul itu ya. Tapi utamanya adalah tulang punggung karena masih satu jalur ya. Kalau kita lihat ya masih satu jalur tulang belakang. Dengan atasnya kan ada lumbar itu diboyok di punggung bawah. Kemudian atasnya ada torakal, tulang punggung, nantinya atasnya ada servikal ya, seperti itu. Sehingga sederet dari tulang itu, kalau tulang tersebut kekurangan energi dari cakra dasar atau cakra dasarnya terganggu, ya nanti akan menimbulkan gangguan di tulang belakang. Misal
Jadi kalau masa kecil itu sudah bisa bungkuk atau justru terlalu tegak ya, atau miring ke kanan, miring ke kiri seperti itu. Bisa juga kemudian nanti timbul, nah ini yang bawah, timbul kanker tulang, leukemia. Kemudian selain itu juga akan menyebabkan gangguan di darah, termasuk ya kanker darah ya, leukemia, dan kemudian bisa timbul alergi. Nanti juga jadi gangguan pertumbuhan kalau pas masa pertumbuhan. Kemudian vitalitasnya jadi lemah, termasuk imunitas juga lemah. Ya, daya tahan tubuhnya lemah, makanya gampang masuk angin, gampang sakit. Bisa juga timbul depresi, karena apa? Motivasi atau semangat hidupnya yang itu merupakan tanggung jawab cakra dasar terganggu, lemah. Kemudian tulang rapuh atau pengeroposan tulang, seperti itu. Dan kemudian lambatnya penyembuhan luka, itu menggambarkan regenerasi sel, itu dia lambat ya, seperti itu. Sehingga kalau luka, misal kena peso atau kemudian jatuh dari kendaraan dan lain sebagainya menyebabkan luka, nanti akan terganggu. Nanti akan terganggu pada ketika luka itu dia harusnya sudah menutup secara normal, tapi kok lama sekali, bahkan keringnya juga lama ya. Kemudian nanti ketika penyembuhan luka lama itu kan bisa rawan timbul infeksi ketika terkontaminasi berbagai macam unsur dari luar tubuh. Nah, kemudian catatan bahwa orang lanjut usia ya, lansia, orang yang sudah tua-tua itu ya, terutama yang sudah setengah abad lebih ya, 50 tahun ke atas ya, 60-an, apalagi sudah 70-an, itu secara alami cakra dasarnya akan melemah sedikit demi sedikit, sehingga ya tentu vitalitasnya, imunitasnya itu akan menurun, jadi kesehatannya mudah terganggu. Nah, kalau imunitas berarti daya tahan tubuh, dia akan lemah, sehingga kalau ada serangan penyakit dari luar tubuh, dia akan mudah jatuh sakit. Kemudian vitalitasnya juga lemah, sehingga nanti lari sedikit ya sudah nggak kuat, sudah ngos-ngosan. Kemudian termasuk juga pada apa namanya, hubungan seksual itu juga vitalitasnya juga melemah, terutama pada laki-laki. Juga vitalitas itu ketika nanti angkat-angkat beban ya, bawa beras, bawa belanjaan, itu sudah loyo seperti itu. Itu secara alami dan memang seperti itu siklusnya. Karena makin lama ya cakra itu semakin tua secara alami meredup. Sama seperti fisik yang makin lama semakin tua itu juga akan melemah. Itu sudah kodrat, sudah fitrahnya seperti itu secara alami. Nah, kehidupan manusia itu, kita sebagai manusia itu punya dua aspek yang harus seimbang. Harus yin yang-nya itu selaras, harmoni, seimbang. Yang mana dua hal itu atau dua aspek itu adalah kehidupan material atau kehidupan terkait dengan duniawi. Bagaimana kemudian kita terkait dengan makan, minum, sandang ya, sandang pangan, kemudian terkait dengan finansial, keuangan, seperti itu, karir, jabatan. Dan yang kedua adalah kehidupan spiritual atau rohani. Bagaimana kita membersihkan kotoran batin, bagaimana kita naik level spiritualnya, kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Untuk apa? Untuk kita mencapai kepencerahan dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan cakra dasar apa? Bahwa cakra dasar itu adalah cakra yang paling penting di tubuh untuk kehidupan material, untuk kehidupan duniawi. Karena apa? Karena terkait dengan semangat hidup, keinginan hidup, motivasi hidup, dan terkait dengan kekuatan fisik
kesehatan fisik, yang itu akan digunakan ketika kita mencari kehidupan duniawi dan mempertahankan aspek duniawi seperti itu, kerja, sekolah, ya, berkarya dan lain sebagainya. Kemudian, nah, kalau cakra dasar itu sendiri dia akan berkembang, terjadi suatu perkembangan. Mulai kapan? Mulai bayi itu disusui oleh ibunya. Ya, bukan oleh susu formula. Kalau susu formula tidak mengandung prana atau mengandung energi, sehingga ya nggak ada energi spiritualnya. Jadi perkembangan cakra dasar terjadi saat bayi disusui oleh energi cinta kasih dari ibu. Memang secara fisik kita lihatnya yaitu hanya sekedar disusui, bayi itu disusui, tetapi secara energi spiritual di situ membentuk suatu energi cinta kasih dari ibunya, ditransferkan atau dikirimkan, tersalurkan melalui apa? Melalui penyusuan itu, melalui dua badan yang dijadikan satu, ya, ketika sudah di luar tubuh, ya kan, kalau sebelumnya kan kalau pas hamil kan ya memang jadi satu, tapi kan masih satu tubuh ya di dalam tubuh bayinya. Nah, kali ini di luar tubuh, di situ sudah terjadi transfer energi yang mendorong perkembangan cakra dasar pada bayi. Sehingga ketika menyusui itu cakra dasar ibu dan cakra dasar si bayi itu akan terhubung, ya. Karena dua-duanya sudah punya cakra sendiri-sendiri. Kalau pas hamil kan cakra si bayi kan masih numpang ke cakra si ibu. Nah, kalau sudah lahir jadi bayi itu kan sudah punya badan sendiri-sendiri, sudah hidup di dunia sendiri-sendiri, ya, dan punya cakra sendiri-sendiri. Maka cakra dasar ibu dan cakra dasar bayi bisa terhubung melalui tali karma, tali ikatan batin, ya, antara ibu dan anak. Dan lewat situ, melalui itu, cakra dasar dan energi cinta kasih ibu itu akan memompa apa? Ya, memompa cakra dasar dari si anak atau si bayi itu, supaya berkembang, jadi besar, jadi aktif, ya, sehingga bisa hidup secara normal. Energi cakra dasar dari si ibu dan bayi akan tercampur jadi satu, kemudian setelah tercampur jadi satu akan memberikan grounding. Grounding itu hubungan manusia ke bumi. Jadi groundingnya ke bumi, kepada bayinya, supaya dia ada suatu daya tarik keduniawian kepada si bayi. Ini lebih simpelnya gini. Ketika menyusui kan si bayi kan digendong oleh si ibu. Kemudian mereka ada di atas bumi, menapak di bumi, ya. Nah, berarti kan itu badan mereka berdua terhubung secara tidak langsung ke bumi, ke tanah kan, kemudian ke bumi. Baik itu nanti pakai alas kaki atau enggak, ataupun nanti itu ada tegel atau ubinnya atau enggak, sama aja. Intinya mereka adalah menapak dan hidup di atas bumi. Dan kemudian terhubung dengan bumi, sehingga energi bumi itu akan memberikan suatu daya tarik duniawi, daya tarik bumi ini kepada si bayi. Kenapa? Karena si bayi itu baru saja meninggalkan alam roh, dia lahir sebagai manusia, ya, seperti itu. Biar apa? Biar dia itu enggak kesadarannya itu bukan dia itu seolah-olah masih di alam roh, enggak. Biar dia itu sudah sadar bahwa oh ternyata dia itu sudah hidup di bumi, seperti itu, ya. Jadi biar enggak bingung sukmanya atau rohnya itu enggak bingung, atau kesadarannya ya itu enggak bingung, karena baru pindah alam dari alam roh ke alam duniawi, sehingga energi bumi itu harus menyadarkan si bayi bahwa kamu itu sudah di bumi loh, nggak di alam roh lagi, seperti itu.
Dan maka dari itu secara energi spiritual, pembahasan spiritual, nanti kalau pemberian ASI ya, air susu ibu, itu harusnya ya secara ideal itu jangan sampai diperpendek, apalagi kok diganti apa namanya, susu formula. Ataupun misal dengan pompa ASI ya, jadi ASInya nanti dipompa kemudian dimasukkan ke botol, dimasukkan ke kulkas. Nah, itu sudah beda lagi secara energi spiritual ya. Biar apa? Biar cakra dasarnya itu dia cukup untuk berkembang secara normal. Biar cukup waktu untuk membentuk keseimbangan hubungan bayi dengan alam duniawi dan dengan alam roh gitu loh. Karena dia baru lahir dari alam roh, dia sekarang sudah hidup di duniawi, sehingga dia itu ya harus bisa menyeimbangkan antara, oh ternyata saya itu dulu tuh ada di alam roh, sekarang sudah di alam duniawi, dan kewajiban manusia ya harus menyeimbangkan antara kebutuhan dan kehidupan duniawi dan kebutuhan rohani, seperti itu. Karena kalau nanti si anak itu dia nggak cukup waktu, kemudian hubungan yang seimbang kehidupan duniawi ya dan kehidupan rohani si anak secara spiritual, secara energinya dia itu nggak normal, dia jadi hiperaktif, terlalu aktif, ngomongnya jadi aktif banget, kemudian gerakannya nggak bisa anteng, dia main nggak kenal lelah, kemudian bisa jadi anak yang nakal dalam tanda kutip. Kemudian juga si anak itu dia akan karena hiperaktif ya seolah-olah energinya berlebih-lebihan. Nah, itu karena hubungan antara dunia apa namanya, kesadaran duniawi dan kesadaran rohaninya itu nggak seimbang. Jadi seolah-olah dia masih di alam rohani yang pergerakan di alam rohani itu sangat dinamis ya. Ibarat kalau alam rohani itu ya kayak makhluk energi ya, itu baik itu hantu atau ya diistilahkan malaikat atau diistilahkan apalagi jin dan lain sebagainya, atau arwah roh. Nah, itu kan bergeraknya cepat. Bergeraknya cepat artinya bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu singkat, kemudian nggak ada lelah, nggak ada tidur ya, kemudian nggak kenal lapar, nggak kenal apalagi ya, seperti itu ya. Jadi sangat pergerakannya cepat banget kalau makhluk-makhluk energi seperti itu. Nah, itu kebawa ke si anak karena seolah-olah dia masih di alam roh, tetapi ternyata dia sudah di alam duniawi, sehingga badannya itu badan duniawi tapi kesadarannya masih kesadaran roh. Jadi dia nggak kenal capek, nggak kenal lelah, seperti itu. Sehingga nanti kalau kemudian dia itu jadi hiperaktif ya, sebabnya karena pada waktu sebelumnya pengasuhan pemberian ASI itu tidak cukup waktu dan cakranya tidak terbentuk secara sempurna. Kemudian cakra dasar itu dianalogikan atau diibaratkan sebagai akar pohon ya. Karena kalau akar itu kuat di pohon itu ya, maka pohonnya juga kuat, dan sebaliknya. Ya tidak mudah tumbang kalau kena angin, kemudian tidak mudah apa namanya, kalau cuaca panas tidak mudah kekeringan karena sumber penyerapan di bawah tanahnya itu kuat, pondasinya juga kuat, seperti itu. Ya sama kayak manusia ya, kalau cakra dasarnya dia kuat ya imunitasnya dan vitalitasnya juga akan kuat, dan sebaliknya. Jadi nggak gampang sakit, nggak loyo, seperti itu. Nah, maka cakra dasar atau cakra tulang ekor itu disebut juga sebagai cakra akar atau root cakra bahasa Inggrisnya. Seperti itu, karena ya analogi tadi itu. Nah, oke, sudah selesai kita mengenal terkait dengan cakra dasar atau cakra tulang ekor yang diistilahkan juga sebagai cakra akar di dalam tubuh manusia.
Setelah ini kita lanjutkan pada cakra yang berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.